Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas pertemuan terakhir dalam chapter 14 ini ya tentang fair value option. Nah, kalau tadi 1 sampai 6 itu video belasan video sebelumnya itu membahas mengenai amortized cost. Satu video saja membahas mengenai non-current liabilities ya. Nah, non-current liabilities itu bisa dicatat dengan menggunakan fair value accounting ya. Nah, pada kondisi yang seperti apa? Jadi bisa dua ya, bond sama note. Nah, pada kondisi yang seperti apa? Pada kondisi yang apabila terjadi mismatch ya. Jadi mismatch itu adalah ketika kita sebagai investor gitu ya. Oh iya, ada dua pihak ya. Satu sebagai penerbit bonds ya, penerbit issuer gitu ya, issuer, dan satu lagi sebagai yang investor ya, investor. Nah, oke. Nah, dari sini kita kan kalau menerbitkan bonds, kita akan menerbitkan bonds ke sini ya, bonds BP. Kemudian investor akan membayar sejumlah cash ya. Nah, investor mencatat bonds ini pada fair value ya. Nah, maka kita pun harus mencatat ini dengan fair value gitu ya. Kalau kita tidak mencatat ini dengan fair value, maka terjadilah accounting mismatch gitu ya. Kalau kita mencatatnya ini dengan historic amortized cost gitu ya, maka terjadilah accounting mismatch. Nah, kurang lebih secara sederhana seperti itu ya. Memang bentuknya bisa macam-macam, tapi ini secara sederhana ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila yang B ini ya, sekelompok liabilitas keuangan dan aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar. Nah, jadi yang kedua itu apabila dalam suatu portofolio ya, kita selaku issuer ya, portofolio kita selaku sebagai issuer, penerbit ya. Nah, di sini ada kalau kalian bisa lihat kembali di video awal-awal saya, ada yang WOM Finance ya, multi arta ya, multi arta finance. Nah, di sini ada satu ya, issuernya ada bonds ya, bonds payable, ada yang seri berapa? Seri 1 gitu ya, seri 1, 2, 3. Nah, ini ada seri 4. Ya ini kan yang kedua, ketiga, keempat ya. Keempat. Nah, 1, 2 aturan gini nih. Seri 1, seri 2, seri 3. Nah, yang keempat ini misalkan seri keempat. Nah, dari satu portofolio ini harus dicatat dengan fair value accounting. Ya, fair value accounting. Kalau ternyata seri 4 dicatat karena tidak diperdagangkan di bursa ya, yang diperdagangkan di bursa biasanya selalu dicatat dengan fair value. Ya, tetapi bonds bisa saja tidak usah diperdagangkan di bursa, tidak masuk ke bursa efek, tapi cukup diterbitkan kepada para para kolega kita gitu ya, perusahaan supplier dan sebagainya atau customer dan sebagainya. Nah, maka kalau tidak diperdagangkan di bursa, dia cukup dengan amortized cost sebetulnya, boleh ya dengan AC. Nah, akan tetapi karena dia adalah bagian dari portofolio the bonds payable yang ini gitu ya, dan saat portofolio ini dicatat dengan fair value, maka yang seri keempat ini mau tidak mau harus fair value juga. Harus fair value juga. Tidak bisa dengan amortized cost. Walaupun secara hakikat boleh, gitu. Tetapi karena memang satu portofolio, satu kelompok aset, maka yang mau tidak mau harus jadi satu, yaitu fair value. Seperti itu ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa suatu obligasi dicatat dengan portofolio. Selain kalau dia masuk ke bursa, maka dia juga wajib harus menggunakan fair value accounting ya, mengikuti harga dari bursa. Nah, bagaimana cara mencatat bonds atau notes payable yang kita menggunakan metode fair value accounting? Ya, maka di sini setiap akhir tahun gitu ya, tetap amortized cost ini masih ngikut gitu ya, masih ada pencatatan pembantunya gitu ya. Walaupun yang fair value ini nanti akan muncul di neraca, tapi ini sebagai kotretan kita ya, kotretan. Kalau saya mengistilahkan itu adalah kotretan ya, kotretan. Nah, di sini ketika nanti tiap akhir tahun akan dibandingkan carrying value versus dengan fair value ya. Kalau ternyata terjadinya perubahan harga ya, price-nya itu karena sebab resiko kredit, maka gain or loss-nya itu masuk ke equity atau UHGLE. Tetapi kalau dia bukan karena resiko kredit, karena mekanisme pasar, ya resiko kredit ini biasanya penurunan rating gitu ya. Rating perusahaannya dari double A menjadi A misalkan ya.
Nah, ini turun. Nah, karena turun, ini terjadi perubahan resiko kredit. Ketika terjadi perubahan resiko kredit, maka ketika perubahan harganya itu tidak masuk ke UHGLI, tidak masuk ke net income, tapi masuk ke equity UHGLE. Ya. Nah, kalau ternyata ratingnya adalah tetap, misalkan tetap AA gitu ya, ini nggak usah, dan tetap terjadi perubahan harga, maka masuknya langsung ke UHGLI. Ya. Unrealized holding gain or loss on income. Ya. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi di setiap akhir tahun kita akan membandingkan fair value-nya, ya, carrying value dengan fair value. Oke, kita berpindah ke Excel. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh soal ya. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari perusahaan menerbitkan obligasi dengan face value 100.000. Nah, ini 100.000. Kemudian kupon rate-nya 9%, kemudian jangka waktunya 3 tahun ya, 3 tahun, 3 deh saya tulis seperti ini. Kemudian bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, efektif interest rate-nya adalah 10%. Ya. Nah, dari sini kita akan menghitung fair value carrying value pada tanggal 31 Desember dulu. Nah, ya, 2019. Nah, dan di sini setiap tahun berubah ya. 98, 99, 100.000. Terus gimana Pak? Langkah pertama kita hitung dulu present value-nya ya. Ya udah, langsung tuh present value-nya. Ya, PV ya, PV rate-nya karena annual, ya udah langsung aja. Kemudian periodenya 3, kemudian PMT-nya minus 9.000 ya, 9% dikali dengan 100.000. Future value sama dengan minus 100.000 kita taruh di sini. Typo-nya adalah dari end of the period. Tinggal enter 97513 ya. Nah, dari sini baru kita tinggal masukkan lagi ya, masukkan kemana? Ke tabelnya ya. Nah, kita bikin tabel amortisasi juga seperti biasa gitu ya, seperti biasa. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah kita tinggal bikin karena dia diskon ya dari 97 dari 100.000 dibandingkan 97 tentunya diskon ya. Maka ya amortisasinya akan menambah dari nilai dari carrying value-nya. Sampai di tahun ketiga adalah 100.000. Nah, dari sini stop dulu ya. Kita masukkan karena menggunakan fair value options, maka kita akan membandingkan ya. Membandingkan fair value-nya. Nah, di sini kita bikin satu kolom lagi. Lebih sih 1, 2, 3 ya. Nah, di sini kita bandingkan carrying value dari bonds yang new ya. Ya, jadi new CA bonds ya, new CA bonds. Ya, seperti ini ya, new carrying bonds dari si bonds ya. CV lah, saya lebih terbiasa menyebut CV. Ya, new carrying value. Oke, ini juga CV. Ya. Adalah berapa? Karena masih tahun pertama, maka masih tetap ya 98. Nah, kita bandingkan fair value ternyata naik 98364. Ya, 98364 kita masukkan ke sini. Nah, selisihnya berapa? Rugi atau untung ya? Rugi karena naik ya nilai utangnya ya. Akhirnya minus tuh ya, minus 100 ya karena dia rugi. Ya, tinggal carrying value dari bonds dikurangi dengan fair value-nya, rugi ya. Nah, sudah ya yang menjadi patokan baru adalah yang 96 ini ya, 98 364. Nah, ini ya yang menjadi patokan ya, fair value-nya. Ya, makanya saya hijau-hijau ini. Nah, kemudian gimana? Kemudian karena tabel amortisasi harus tetap ada ya, berbasis amortized cost masih tetap ada. Untuk apa? Untuk menghitung berapa diskonnya ya. Ya sudah kita tinggal tambahin di sini ya. Untuk di tahun 2021 periode kedua berapa new carrying value of bonds-nya? Tinggal ditambahin 826 ya. Diskonnya, amortisasi diskonnya ditambah karena diskon diamortisasi maka menambah fair carrying value. Ya, tinggal ditambah dengan 98364 ya. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 99.190. Nah, barulah kita bandingkan dengan fair value-nya lagi. Oh, ternyata 99.000 gitu ya. Dari sini soalnya 99.000. Nah, terus gimana, Pak? Ya udah, terus berarti dia menjadi lebih kecil utangnya. Kalau lebih kecil berarti untung dong. Nah, seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya sudah ini menjadi nilai yang baru. 99.000 ini menjadi nilai yang baru. Ya. Nah, kemudian pada saat tahun ketiga, maka ditambahkan juga dengan carrying value yang barunya adalah tinggal 99 ditambah dengan 909 amortisasi dari diskonnya. Berapa nilainya? Sama dengan 99.909 ya.
Nah, fair value-nya berapa? 100.000. Tuh dari sini dari soalnya. Nah, sehingga gimana? Sehingga ya sudah karena dia naik berarti terjadi loss juga. Ya udah, inilah yang terakhir ya 100.000 ya. Nah, gimana cara membukukan gain and loss ini? Nah, kita asumsikan ini memang terjadi perubahan harga ini bukan karena ratingnya turun atau ratingnya naik gitu ya. Ya udah, ini karena ratingnya tetap dan memang kenyataannya saya sudah melakukan penelitian tentang rating obligasi atau suku, rata-rata nilai rating itu tetap dari tahun ke tahun gitu ya. Seperti itu, cenderung stabil. Oke. Gimana cara membukukannya? Cara membukukannya langsung ya. Jadi untuk yang pertama cash pada bonds payable sebesar 97.000 ya. Yang pertama nilai awalnya ya. Nah ini. Kemudian kita catat amortisasi tahun pertama dulu ya. Yang ini kita catat dulu. Kemudian ya interest expense ya 9751 pada bonds payable. Bonds payable ditaruh di kredit karena dia amortisasi diskon. Ya, baru pada interest payable. Kenapa interest payable? Karena dibayarnya per 1 Januari 2020. Gitu ya. Nah, sama satu lagi kita mencatat yang loss ini ya. Ya sudah karena loss-nya itu berarti tinggal UHGLI ya karena bukan dari resiko kredit. Nah, kalau dari resiko kredit ini UHGL equity gitu ya. Ya udah tinggal UHGLI pada bonds payable 100 gitu ya. Nah, baru pada tanggal 1 Januari ya tinggal interest payable yang 9.000 ini dibayar ya. Nah, begitu seterusnya ya sampai tahun ketiga juga sama ya. Kalau misalkan dia ada gain berarti tinggal bonds payable-nya berkurang ya. Bonds payable di debit pada UHGLI di kredit ya. Nah, UHGLI ini masuk ke dalam order income atau order income ya di statement of comprehensive income atau di net the income statement. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak begitu susah mengenai fair value ini. Yang pasti Anda harus, teman-teman harus tinggal bikin amortisasinya, baru nanti bikin tambahan kolom ya. Dan ingat, yang new carrying value of bonds ini merupakan penambahan dari fair value ditambah dengan si diskonnya. Kalau dia amortisasi diskon maka ditambah. Kalau dia amortisasi premium maka dikurangi. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari chapter 14. Semoga kalian bisa tetap semangat untuk belajar dan tetap suka sama akuntansi ya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan juga tinggalkan komentar yang positif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Pak Eci speaking and I am signing off. Ciao.